Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, jangan bosan ya. Saya Reja Fajar Firdaus dari Triasteri Interior. Nah, kali ini saya mau menjelaskan mengenai sebuah alat yang paling umum digunakan di dunia pertukangan, bahkan non tukang sekalipun. Mesin atau alat tersebut adalah bor. Bor itu hampir di semua bidang digunakan. Bidang pertukangan, mulai dari mebel, sipil, besi, bahkan non profesional sekalipun untuk di rumah gitu. Karena banyak juga orang-orang yang tidak berprofesi di dunia pertukangan tetapi dia memiliki bor di rumah untuk ya mungkin sekedar hobi atau home use lah ya. Nah, pertama yang ingin saya jelaskan itu adalah dari jenis-jenis bor. Nah, bor ini dia memiliki beberapa jenis berdasarkan dari penggunaannya atau fungsinya. Yang pertama itu adalah bor driver. Nah, bor driver ini biasanya untuk sekedar pekerjaan ringan. Dia untuk mengencangkan atau membuka skrup. Bisa untuk membuka atau mengencangkan skrup misalkan perangkat-perangkat elektronik di rumah. Gitu. Nah, untuk bor drill ini banyak juga pabrikan non power tools yang mereka turut memproduksi bor semacam ini. Sebagai contoh misalkan Xiaomi. Xiaomi mengeluarkan juga produk bor driver gitu. Gatel ya. Lalu yang berikutnya itu adalah bor drill. Bor drill itu dia memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan bor driver. Dikarenakan fungsi dari bor drill ini biasanya untuk melubangi sesuatu. Dia untuk melubangi kayu atau besi biasanya. Dia sudah bisa dipastikan karena dia fungsinya fungsinya itu untuk melubangi sesuatu, ya secara otomatis dia harus memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan bor driver. Gitu. Lalu yang berikutnya yaitu adalah bor drill hammer. Nah, bedanya apa sih antara bor drill yang tadi sebelumnya udah saya jelasin dengan yang sekarang bor drill hammer? Perbedaannya dia memiliki fitur hammer kalau untuk yang bor drill hammer. Kenapa? Dikarenakan dia bisa untuk melubangi tembok. Karena pelubangan tembok dan pelubangan material misalkan kayu atau besi, dia membutuhkan tenaga yang lebih besar. Tapi bor drill hammer ini tembok ya, bukan beton loh. Jadi beda antara beton sama tembok. Kalau tembok itu kan bata yang disusun terus di plester dan diaci. Kalau beton kan campurannya ada split, pasir, dan semen gitu. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah bor rotary. Nah, bor rotary ini dia ada fungsi hammernya juga dan memiliki tenaga yang lebih besar. Karena kan fungsinya itu sebagai untuk melubangi beton. Berbeda dengan yang tadi hanya untuk tembok saja. Jadi dia memiliki tenaga yang jauh lebih besar gitu. Lalu yang terakhir itu adalah impact driver. Nah, impact driver ini dia fungsinya untuk mengencangkan baut atau yang biasanya itu menggunakan kunci pas. Dia memiliki tenaga yang lebih besar juga dan biasanya dia brushless. Sebagai contoh misalkan untuk membuka roda mobil gitu. Dia menggunakan impact driver namanya. Nah, untuk tenaganya, bor ini dibagi menjadi dua, yaitu bor listrik atau corded dan bor baterai atau cordless. Baterai sendiri dia dibagi lagi menjadi dua, itu brush dan brushless. Brush ini mungkin teman-teman semua di sini umum biasanya menggunakan kata-kata spool, ya. Jadi brush itu yang menggunakan spool, kalau brushless itu jadi tidak menggunakan spool. Sehingga ya biasanya sih memang yang brushless itu dia lebih mahal. Karena kenapa? Dengan bor yang menggunakan spool dia biasanya cepat rusak. Spoolnya biasanya yang udah aus, udah habis. Untuk yang brushless karena dia tidak menggunakan spool, otomatis tidak ada tuh yang namanya kerusakan, spoolnya sudah haus atau udah habis. Jadi dia lebih awet. Nah, langsung saja saya jelaskan ya untuk dari fitur-fitur yang terdapat
di dalam bor dan cara menggunakannya. Sekarang yang mau saya presentasikan itu yang saya gunakan itu adalah produknya Makita. Mungkin ini teman-teman semua udah umum atau bahkan yang menonton video ini sudah memiliki mungkin ya barang ini, bor ini. Ini Makita cordless dengan tipe DF333 DWYE. Ini masih menggunakan brush dan dia menggunakan baterai. Nah, kita mulai dari bawah ya. Nah, pertama ini baterainya. Ini baterainya. Nah, baterai ini untuk di tipe yang saya gunakan sekarang biasanya sih dia dapat popper seperti ini dan dapat juga baterai cadangan 1. Jadi kita total dapat baterai itu 2 pieces. Cara untuk membukanya, pencet yang putih ini lalu ditarik ke depan. Seperti ini. Cara memasangnya begini. Nah, tinggal masukin aja, pencet sampai bunyi klik. Nah, itu cara memasangnya. Dari bawah lalu kita ke atas, ini bagian pegangannya atau grip. Biasanya di grip ini dia kayak ada semacam garis-garis dan materialnya biasanya dia karet yang agak lebih lebih anti slip lah gitu. Sehingga pegangan kita itu lebih kuat. Jadi nggak gampang lepas gitu, nggak licin di bagian gripnya. Lalu ke sini ke atas sedikit. Ini ada switch. Nah, switch ini mungkin udah hampir di semua bor itu pasti ada switch ini karena ini untuk menyalakan si bornya itu sendiri ya. Untuk menyalakan, kalau nggak dipencet ya dia nggak akan nyala gitu. Lalu ke atas sedikit, ini ada switch yang fungsinya adalah untuk merubah putarannya dari yang berputar ke kiri atau berputar ke kanan. Putaran tersebut memiliki fungsi mengencangkan atau mengendorkan baut atau sekrup. Ya, seperti ini, dipencet dari sisi kanan, dia putarannya jadi ke arah kanan. Dipencet dari sisi kiri, nah putarannya jadi ke kiri. Seperti itu. Nah, ini lalu berikutnya di depan ini dekat switch on off-nya itu ada lampu LED, tapi ini lampu LED ini biasanya hanya di produk-produk cordless. Ada juga yang LED-nya terdapat di bawah sini. Cuman karena ini tipe yang DF333, jadi LED-nya dia terdapat di sini aja. Jadi pada waktu kalau misalnya kita mengencangkan atau mengendorkan baut, area tempat yang sedang kita kerjakan itu lebih jelas kalau misalkan ruangannya gelap. Lalu ke atas di bagian depannya ini adalah caknya ya. Nah, ini cak ini dia memiliki fungsi putaran dan Nah, bagian atasnya kita mulai dari depan. Ini adalah caknya. Ini dia keyless. Berbeda dengan bor yang listrik pada umumnya, biasanya dia menggunakan kunci. Jadi untuk mengencangkan atau mengendorkan pada waktu kita memasang mata bor. Kalau ini cukup kita pegang seperti ini aja, nih ya. Ini otomatis kencengin. Itu maksudnya ngendorin. Kalau kita klik tadi ya switch untuk putarannya, dia bakalan berputar ke arah yang sebaliknya. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saya ilustrasikan pemasangan mata bor, nih ya. Ini mata bor driver yang saya gunakan. Nih ya. Ini kita longgarin dulu. Kita masukin mata bornya. Tombol switch putarannya kita tekan agar si putarannya itu ke arah kanan. Lalu kita genggam dengan kuat si cak yang tadi sambil ditekan switch on off-nya. Gitu. Ya, dia otomatis mengencangkan. Nah, jadi bor pun sudah siap digunakan. Sama, untuk membuka mata bor juga kita tinggal pindahin switch putarannya dari yang awalnya ke arah kanan, itu kita pencet untuk putarannya menjadi ke arah kiri. Kita genggam caknya. Nah, secara otomatis mata bor pun bisa dilepaskan. Begitu ya. Lalu yang berikutnya ke belakang sedikit,
itu ada torsi. Ini sebenarnya untuk apa? Untuk bor cordless aja sih. Biasanya ada pilihan torsi gitu atau kekuatan putaran. Jadi kalau diibaratkan torsi itu misalkan nih ya, mobil Lamborghini. Mobil Lamborghini itu dia kalau misalkan dibalapin dengan mobil Jeep yang biasa off-road gitu ya, itu pasti bakalan menang mobil Lamborghini gitu. Tapi kalau untuk nanjak di jalan berbatu yang membutuhkan tenaga besar, itu pasti mobil Jeep yang menang. Karena kenapa? Mobil Jeep torsinya lebih besar, kekuatannya lebih besar. Jadi berbeda dengan kecepatan putaran. Kalau kecepatan itu akselerasi biasanya. Nah, itu Lamborghini yang menang akselerasinya. Tapi kalau untuk torsi, kekuatan putaran, itu tenaganya, itu yang menang Jeep. Nah, ini torsi itu maksudnya adalah kekuatan putarannya, seperti yang Jeep miliki gitu. Nah, ini ada berbagai macam kekuatan dari nomor 1, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Tapi ini setiap merek atau setiap tipe bakalan berbeda-beda ya, tergantung dari merek ataupun tipe bor yang teman-teman miliki. Itu untuk torsinya. Jadi kalau misalkan nih anggap ya, kita menggunakan yang nomor 1. Nah, dia otomatis kekuatannya tidak akan terlalu besar. Tapi kalau kita pindahin misalkan sampai ke nomor 8, ini kekuatan putarannya akan lebih besar. Jadi untuk permukaan atau material yang lebih thick gitu atau lebih keras, dia bisa lebih tembus dibandingkan nomor yang lebih rendah gitu. Ada juga yang bilang bahwa nomor-nomor ini tergantung dari ukuran sekrupnya gitu. Misalkan kalau kita pengen pakai yang 8, bukan sekrup, dari tebal si materialnya. Misalkan 8 berarti yang 8 mili, yang 11 itu 14, 17 dan seterusnya. Ada yang bilang seperti itu, walaupun ya tergantung dari kita juga sih gimana menyikapinya. Kalau saya sih berpikir bahwa ini ya nomor dari kekuatan torsi aja. Nah, ke belakang lagi, dan yang paling terakhir ini adalah switch untuk pilihan kecepatannya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi perbedaan antara torsi dan kecepatan. Nah, ini misalkan nomor 1 seperti ini kecepatannya ya. Kalau nomor 2 tuh beda kan kecepatannya. Nomor 1 ini saya tekan dengan tekanan penuh ya. Nah, segini kalau nomor 1. Lalu nomor 2 tuh lebih cepat putarannya ya. Mungkin itu yang menjadi dasar-dasar dari bor pada umumnya. Walaupun kalau teman-teman semua memiliki bor listrik yang biasa gitu di rumah, itu biasanya sih dia perbedaannya itu nggak ada pilihan untuk torsi dan kecepatan. Biasanya dia cuma switch untuk on off sama switch putaran kiri kanan. Itu aja sih. Mungkin ya mudah-mudahan apa yang barusan saya jelaskan terkait dengan dasar-dasar bor ini bisa bermanfaat ya. Karena memang ini suatu hal yang basic, suatu hal yang sangat mendasar gitu. Jadi ya insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin baru menggunakan bor ya. Gitu aja ya dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.